Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas TV, masih bersama saya Siti Tania dan juga dua narasumber saya yang istimewa hari ini. Ada Kak Gaby dan juga Kak Reti. Kita masih berbicara soal Wiber ini Kak. Ini kan memang berhubungan dengan anak. Kita tahu bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan atau mendapatkan hukuman, artinya mereka juga tidak dihukum. Artinya bisa ada pembinaan. Termasuk Wiber di sini salah satu komunitas yang kemudian bisa membina anak-anak tersebut. Kalau kondisinya di Lampung begitu, bagaimana Kak? Apakah memang tingkat hukuman yang diberikan oleh anak ini sesuai dengan kesalahan yang mereka buat, kasus yang mereka buat, tapi kebanyakan kasus yang mereka lakukan itu seperti apa? Kak Gaby mungkin bisa menceritakan. Oke, ini maksudnya pertanyaannya tingkat kriminalitas di Lampung seperti apa? Khusus gitu. untuk anak-anak. Khusus anak-anak. Oh, kalau untuk khusus anak, jadi gini, beda-beda kan kasusnya setiap provinsi. Nah, kalau di Lampung sendiri, yang pertama tingkatnya itu begal. Nah, kemudian kedua ada asusila gitu. Terus kalau mereka itu sebenarnya tidak dihukum Cindy, karena kalau kita ngelihat lapas anak di sana itu pertama kali mungkin di benak kalian kalau lapas, rutan, bui, penjara adalah menyeramkan. Menyeramkan. Ya kan? Terus kemudian kondisi kalau untuk anak-anak sendiri gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka masuk, kita masuk pun itu sebenarnya tidak seperti lapas gitu. Jadi kayak lebih kayak pesantren ya gitu. Jadi mereka itu kan karena LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mereka tidak dihukum tapi lebih dibina gitu. Tapi kalau misalnya hukuman pun itu sesuai dengan kesalahan mereka. Iya, jadi apa yang mereka perbuat itu ada undang-undangannya dan mereka divonis pun berapa tahun itu sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu sih. Rentan umur anaknya dari kisaran di bawah 18 tahun. 18 tahun. 15 ya, ada 14 nggak sih? Jadi pokoknya gitu. Jadi di bawah 18 tahun, karena itu masih undang-undangnya itu masuk anak ya. Jadi itu masuk ke lapas anak. Di atas 18 tahun udah lapas dewasa. Jadi gini, lapas anak sebenarnya itu baru banget. Itu tahun berapa ya Rati, Bu? Jadi 2000 berapa sih? Tadinya lapas anak sama lapas umum itu masih digabungin. Dijadiin satu di seluruh Indonesia. Tapi mengingat kalau misalnya anak digabungin dengan yang dewasa, bukannya semakin baik juga ya. Iya, jadi malah semakin apa sih namanya istilahnya kayak terpengaruh dengan yang dewasa. Jadi dibuatlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak gitu. Agar mungkin bisa lebih optimal dan efektif ya untuk membinanya kembali. Dan kalau untuk Kak Reti melihat tadi di LPKA di Tegineneng ya Kak ya? Dan jumlahnya ada sekitar 200 anak. Kalau di LPKA Tegineneng itu ada sekitar 200 sampai 220 anak. Kalau untuk teknisnya biasanya Wiber ngapain tuh ketika datang? Ya kalau bisa Wiber itu setiap Sabtu kita pasti ke sana. Setiap Sabtu ada kegiatan ya? Setiap hari Sabtu kita pukul 8 itu kita berangkat dari Bandar Lampung. Kemudian di sana itu ada 4 mata pelajaran yang akan kita ajarkan di sana. Artinya kita mengajar di sana? Iya, kita mengajar di sana. Yang pertama itu ada kelas bahasa Inggris, yang kedua ada kelas komputer, kemudian ada kelas matematika juga, yang terakhir itu ada kelas motivasi. Buat anak-anaknya. Dan kalau dari Wiber sendiri ada berapa orang yang secara sukarela untuk mengajarkan adik-adik di LPKA Bandar Lampung? Kalau untuk sekarang sih kita masih ada 13 relawan maksud saya. Dan itu sih masih kurang banget ya untuk membantu adik-adik yang sekitar 200 orang. Dan mungkin bagi pemuda atau pemudi di luar sana, orang Lampung yang ingin kemudian gitu kan, yang ada ketertarikan. Jadi kita memang ada temanya kan yang mendidik ya kan, memanggil yang terdidik dan memanusiakan yang tersekap. Jadi kayak kita juga memanggil orang-orang yang terdidik untuk mengajar mereka yang tersekap, seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali, keren banget. Dan kemudian artinya sejauh ini karena memang ini masih terbilang baru artinya, tapi sudah banyak hampir di sebagian seluruh Indonesia juga sudah mulai ada Kak Gaby ya. Iya, itu aktif mereka. Dan rencananya ke depan seperti apa Kak? Apakah kita akan terus mengembangkan di berbagai kota lainnya di Indonesia? Kalau untuk saat ini kan hampir 1 tahun, di bulan April, 25 April kan 1 tahun Wiber. Jadi untuk ini kita fokus dulu ke 5 kota ini. Nanti ke depannya kita bakal adain lagi gitu, karena udah beberapa LPKA sih yang nelpon saya untuk coba dong bikin Wiber di kota ini gitu. Kita butuh bantuan karena ini sebenarnya yang sentilan sih buat pemerintah juga gitu kan, dan buat masyarakat juga. Kalau sebenarnya
mereka tuh juga butuh bantuan. Contohnya gini, kalau setiap tahun kita berbicara soal panti gitu kan, banyak sekali orang yang membantu, panti asuhan, anjal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara soal lapas, siapa sih yang mau datang ke sana gitu? Mereka berpikir kalau ngapain sih membantu mereka gitu. Mereka kan hanya sampah masyarakat, for example like that kan. Tapi sebenarnya yang kita ingin bicarakan adalah kalau seandainya sampah itu terus ditumpuk, ya kan? Jadi seperti apa gitu kan? Kota ini akan seperti apa banyaknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa menanggulangi sampah tersebut untuk menjadi yang lebih baik, ya kan? Begitu, ya? Recycle seperti itu. Nah, itu kan bisa melahirkan orang-orang yang lebih baik lagi, gitu sih harapan kita. Nah, jadi selain tadi yang Ibu Ketua bilang kalau misalnya ada pelajaran komputer, bahasa Inggris dan sebagainya, juga kita berusaha masih nih menginvite kalian, Muli-Mulana, ya, anak-anak muda Lampung khususnya untuk ayo dong gabung bersama kami gitu kan. Jadi kita butuh kalian gitu, dan mereka juga butuh kita gitu. Terus dan kita sih pengennya juga mengajari mereka tentang keterampilan, tidak hanya formal, pendidikan formal gitu. Jadi kedepannya kalau misalnya mereka keluar nanti ada skill-skill yang bisa mereka gunakan. Yang berguna buat mereka. Iya, gitu sih. Keren sekali, luar biasa sekali Kompas TV hari ini. Ibu sini bisa bergabung bersama kita. Saya dengan senang hati untuk berbagi, karena Wiber ini juga bisa jadi wadah kita bagi anak-anak muda yang mungkin tidak punya wadah untuk berbagi. Kemudian kita bisa nampung di sini dan kita sharing bareng dengan anak-anak teman-teman kita yang ada di LPKA, begitu ya Mbak Reti ya. Satu lagi mungkin ada sih yang namanya program tamu inspirator ya. Jadi kayak di bulan akhir setiap bulan itu, hari Sabtu mungkin kita akan mengundang beberapa tamu inspirator untuk datang ke lapas. Untuk berbagi ya? Untuk berbagi, mungkinnya kayak untuk sharing pengalaman, motivasi. Jadi gini, ketika anak-anak itu udah masuk lapas, and when you ask them about dream, mereka tuh rata-rata mikir, apa ya mimpi gua, gitu loh. Sudah mulai terpikirkan begitu? Mereka tidak punya mimpi, karena mereka pikir ketika mereka sudah masuk situ, mimpi mereka udah putus ya, gitu. Gitu aja sih. Jadi adanya kita, adanya tamu inspirator, adanya orang-orang yang ingin membantu mereka, itu kan kayak membangkitkan lagi untuk setidaknya bisa memberikan mereka motivasi kembali banget, gitu kan. Gitu. Luar biasa sekali. Aduh, keren banget kalau misalnya semua anak muda seperti ini gitu kan akan terbantu semua teman-teman kita yang ada di LPKA ya. Mungkin terakhir harapannya Mbak Ratih ini kan di Lampung, Anda sebagai ketua chapter Lampung begitu. Apa nih ke depan yang akan diberikan lagi atau rencana lagi seperti apa yang akan diberikan sama anak-anak teman-teman kita di LPKA? Iya, kalau kita sih lebih untuk kayak pelatihan skill-skill yang akan kita kembangkan lagi, karena kita kan masih kurangan nih untuk relawan. Jadi memang kita akan cari orang-orang yang memang mempunyai skill kayak misalnya barbershop gitu. Jadi ketika mereka sudah keluar itu mereka bisa membuka barbershop untuk mereka sendiri. Punya yang bisa mereka jual kembali untuk mereka ya. Kak Gaby terakhir, ini kan Anda sangat sibuk sekali begitu ya, pindah-pindah provinsi tapi tetap menyempatkan waktunya untuk bisa berbakti kembali kan di kampung halaman di Lampung begitu. Kan kota kelahiran kota gitu tercinta. Kan. Aduh, luar biasa sekali. Dan harapannya apa sih untuk anak-anak yang teman-teman kita yang ada di LPKA, seperti apa Kak Gaby? Saya sih sebenarnya lagi bikin project film nih, jadi itu fokus juga untuk ke lapas anak gitu kan. Saya kasih bocoran aja untuk judulnya boleh. Jadi vonis setelah kebebasan gitu. Jadi saya bikin film ini adalah untuk juga menginspirasi masyarakat kalau ternyata kejadian di lapas itu tidak seperti yang kalian bayangkan gitu. Dan tidak seburuk yang orang-orang pikirkan gitu kan. Karena when you judge someone, stop judgment gitu loh. Jadi mungkin gini, jangan berteman deh sama dia karena dia mantan napi gitu. Padahal yang masuk di sana belum tentu bersalah. Itu yang perlu digarisbawahin gitu. Jadi ada beberapa hal kayak dia terjebak atau kondisi dia yang memungkinkan untuk masuk ke sana gitu. Jadi ada kasus yang memang benar-benar dia nggak bersalah tapi dia masuk sana gitu sih. Terus harapannya untuk anak LPKA ya, kita sih berharap kalau mereka ketika keluar nanti menjadi yang lebih baik gitu dan bisa diterima. Tentunya bisa diterima dengan masyarakat. Tentunya lagi-lagi peran masyarakat juga. Iya, tentunya peran masyarakat gitu, karena masih
stigmanya itu masih negatif buat mereka datang lagi, nggak usah berteman, jangan diterima gitu. Karena kalau kita bertanya juga ke apa sih, ke perusahaan, ke toko misalnya, ada karyawan yang melamar kerja tapi dia mata napi, what will you do? Nah dia pasti bakal kayaknya saya pikir-pikir dulu deh untuk terimanya. Agak sedikit mempertimbangkan gitu. Nah itu kan berarti ada problem sosial dong, why gitu kan, kenapa gitu loh. Jadi ini yang pengen kita iniin, tetap kita terus lakuin ini, gitu aja sih. Baik, luar biasa sekali hari ini saudara, Kompas TV kehadirannya istimewa sekali. Kak Gaby terima kasih hari ini, cantik. Kak Ratih cantik, terima kasih hari ini, dan semoga apapun rencana kedepannya Wiber tetap bisa memberikan sumbangsi untuk teman-teman kita yang ada di LPKA. Terima kasih sekali lagi Kak Gaby dan juga Kak Reti. Dan baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.